Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inia Channel, pada edisi kali ini kita akan membahas menjaga NKRI dari paham radikalisme dengan Pancasila. Apa itu radikalisme? Kenapa adik-adik kita, generasi muda kita, para pelajar kita jauhkan atau kita singkirkan dari paparan radikalisme, dan kenapa Pancasila yang harus menjadi benteng untuk membentengi paham radikalisme. Bersama Inia Channel akan kita bahas bersama beberapa narasumber yang sangat kompeten, yaitu yang pertama Bapak Profesor Dr. Romani MSI. Beliau adalah Rektor Universitas Lampung. Dan yang kedua bersama Dr. Ilham Manaf, SHMH. Beliau adalah Dekan Pasca Sarjana Universitas Saburai. Baik, selamat menyimak paparan dari beliau berdua. Terima kasih. Kita sebagai warga negara yang punya komitmen kebangsaan terhadap negara, menjaga ideologi negara itu sebuah kewajiban. Jadi kalau ada rongrongan, misalnya ada gerakan radikalisme yang ingin mengganggu ideologi negara, maka tugas bersama kita menjaganya, karena ideologi negara Pancasila itu sudah final bagi bangsa ini. Dan jangan pernah dibenturkan ideologi Pancasila itu dengan agama, karena sesungguhnya ideologi negara kita tidak bertentangan dengan agama. Karena itu mari kita ciptakan toleransi, keberagaman, persatuan dan kesatuan untuk tetap tegaknya NKRI dan ideologi bangsa. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ilham Manaf SHMH, Dekan Pasca Sarjana Universitas Saburai, Lampung. Berkenaan dengan radikal yang marak pada akhir-akhir ini, memang bagian yang menjadi dilema bangsa barangkali ya. Munculnya radikal ini sebenarnya lahir dari pemikiran atau pemahaman, apakah itu dalam bentuk kelompok atau individu yang ingin melakukan suatu perubahan di dalam kehidupan sosial dan politik. Dan biasanya di dalam gerakan-gerakan radikal ini menggunakan dengan bermacam cara ya, dilihat dari siapa yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau saya melihat dari
gerakan-gerakan yang ada selama ini, gerakan radikal ini saya membacanya ada dengan beberapa cara. Yang pertama adalah radikal dalam hal pemikiran, keyakinan. Yang ini sungguh lumayan berbahagia, menyebar ya, karena salah satu yang memberikan kontribusi atau mudah mempengaruhi pemikiran orang itu adalah keyakinan, ya kan? Keyakinan, kenapa? Karena agama atau keyakinan itu yang bicara masalah hal-hal yang gaib, ya, hal-hal yang gaib, ya. Dan agama mengajarkan itu, umpamanya pahala, dosa, kemudian pembalasan setelah kita meninggal atau setelah kita mati. Nah, ini melalui jalur keyakinan, sehingga apabila kita menerima pemahaman doktrin yang disampaikan, ini akan memberikan dampak yang luar biasa negatif terhadap masyarakat yang kumpulankah atau organisasikah, itu kan? Karena ini juga akan menyebar kemana-mana, ya kan? Paham ini akan menyebar kemana-mana, dan hal ini juga harus antisipasi juga dengan cara berpikir bahwa beragama itu bukan dalam perspektif yang sempit, ya kan? Dan beragama itu harus dibawa dengan cara yang menyenangkan, membahagiakan, sehingga perspektif radikal keyakinan itu bisa sama-sama kita bisa atasi, gitu ya, bisa atasi. Generasi muda kita yang saat ini masih dalam mencari identitas, ya kan? Itu yang terkadang mudah dipengaruhi berkenaan dengan radikal keyakinan. Bukan yang paham agama tidak bisa dipengaruhi, bukan, tapi biasanya anak-anak remaja, ya kan, yang masih mencari identitas diri, jati diri, juga lebih mudah dipengaruhi oleh paham-paham radikal ini, terutama berkenaan dengan keyakinan, ya kan. Sebagai contoh umpamanya bahwa perjuangan ini merupakan perjuangan syahid umpamanya, ya kan? Dan kita semua akan mati pada dasarnya, pada akhirnya, ya kan. Oleh karenanya mati sekarang atau besok itu sama saja, ya kan. Tinggal pilih, ya kan, mati syahid atau mati kufur, ya kan. Nah, kalau kita mati syahid nanti di sana akan ada pembalasan dari Allah, umpamanya ada kasih bidadari lah, kemudian ada surga lah, ya kan. Nah, kalau ini masuk di pemikiran anak-anak remaja kita, gitu kan, yang tanpa pikir panjang, ya kan. Nah, ini kan lumayan berbahaya, ya, berbahaya. Oleh karenanya langkah yang harus kita tempuh, ya kan, dalam rangka menangkal radikal keyakinan ini, ya, mari kita bersama-sama, ya kan, memperhatikan anak-anak kita, remaja kita, ya kan, supaya di dalam kegiatan-kegiatan, di dalam melaksanakan rutinitas hari-hari, kita selalu pantau, ya kan, kita selalu pantau supaya kalaupun mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
aktivitas yang menyimpang barangkali bisa cepat kita buat semacam apa pemahaman lagi ya, antar pemahaman supaya mereka tidak terlalu jauh masuk ke dalam itu sangat bahaya sekali. Kemudian juga rentang kendali dari lahirnya bangsa kita ini sampai dengan sekarang ini yang 70 tahun itu ya kan, ini memuat kendor nilai-nilai kebangsaan anak-anak muda kita ya. Perjuangan yang dulu dilakukan oleh founding father kita, nenek moyang kita dulu, rohnya tidak sampai saat ini, tidak sampai, sehingga nilai-nilai Pancasilanya ya kan, nilai-nilai pemahaman yang berkenaan dengan kebangsaannya itu sudah menurun, sehingga perlu kiranya semua anak bangsa ini, termasuk kita yang sudah memiliki anak ya, untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak kita berkenaan dengan kebangsaan kita ya. Bagaimana menangkal radikal keyakinan ini dengan cara memberikan pemahaman agama yang betul, yang benar pada anak-anak kita, pelaksanaan dalam rangka atau yang berkenaan dengan keyakinan tadi ya, harus kita luruskan bahwa sesungguhnya agama tidak mengajarkan hal-hal yang berkenaan dengan membunuh kan sama kita ya. Terus hal-hal yang menjadi pecah belah bangsa kita. Kemudian juga radikal yang berkenaan dengan tindakan. Nah ini yang saya pikir lebih berbahaya kalau kita bicara radikal tindakan, karena radikal tindakan ini sudah melakukan hal-hal yang dianggap mereka benar ya, apapun caranya, bagaimanapun caranya ya, menghalalkan segala cara ya kan. Ini kalau sudah masuk ke radikal tindakan ini ya sangat berbahaya. Nah ini juga ya yang selama ini terjadi, kita lihat adanya banyak sekali hiruk pikuk kemarin yang kita banyak dikagetkan dengan bom bunuh diri ya kan. Kemudian juga ada lagi pengeboman di mana-mana. Nah ini yang sudah masuk ke radikal tindakan. Nah ini yang perlu sekali seluruh komponen bangsa ini mengantisipasi itu. Jangan sampai orang-orang yang tidak bersalah, tidak berdosa ya, oleh lembaga tertentu ya kan, atau kelompok tertentu, orang-orang tertentu ya, melakukan tindakan radikal ini yang merugikan banyak pihak. Itu sangat-sangat kita antisipasi. Dan kemudian juga radikal politik kalau menurut saya ya, ada 3 radikal menurut saya yang saya bisa kelompokkan kepada radikalisme yang ini pintu masuk di dalam radikal itu. Radikal politik ini adalah adanya kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan suatu perubahan ya terhadap ketatanegaraan kita. Sekarang kemarin kita banyak mendengar isu khalifah apa? Nah ini kalau tidak dituntaskan ya kan, ini kan berbahaya bagi
Maka isu-isu yang dikembangkan mereka berkenaan dengan isu politik ini kan luar biasa, luar biasa. Sehingga ini juga harus diantisipasi oleh semua pihak, terutama yang memiliki kewenangan kompetensi di dalam penangkalan itu. Sehingga cara-cara politik yang mereka lakukan dalam rangka menyebarkan paham ini juga bisa diantisipasi. Jadi kita bisa bayangkan umpamanya muncul kelompok yang tidak cepat ditangani, maka tidak menutup kemungkinan kelompok-kelompok kecil akan menjadi besar ya kan, akan hidup dan berkembang di dalam negara kita, di negara demokrasi yang saat ini dalam kondisi yang baik, sejuk, gitu kan. Akhirnya apa? Terjadi perpecahan di kalangan bangsa kita karena adanya paham-paham yang dibawa oleh kelompok tertentu tadi. Ini yang harus kita perhatikan ya, bagi seluruh, khususnya kita anak muda, generasi muda ini, memberikan pemahaman kepada komponen anak bangsa ini supaya paham-paham radikal ini jangan sampai bisa hidup dan besar dan berkembang di negara kita ini, ya kan? Karena apa? Bangsa kita ini bangsa yang besar ya, yang terdiri dari beribu pulau, adat istiadat, kemudian juga bahasa, agama. Ini tidak boleh ada kaum radikal yang bisa memanfaatkan ini. Maka kuncinya adalah bagaimana kita, anak-anak bangsa ini, memiliki rasa toleransi yang tinggi, satu dengan yang lain, saling menghargai. Kuncinya adalah toleransi tadi. Jadi tidak harus kita memaksakan kehendak kita pribadi, keyakinan kita pribadi, ya kan, tentang apa yang menjadi pemikiran kita, yang mungkin orang lain kita anggap salah, ya kan, mengkafir-kafirkan orang lain, ya kan, menyalah-nyalahkan orang lain, ya kan, hanya kita yang benar, hanya kita lah yang patut untuk diikuti. Nah, itu yang nggak betul, ya kan? Karena memang dari segi agama kita di Republik ini memang berbeda, ya kan? Ada Islam, ya kan? Ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu. Sehingga penanaman nilai-nilai toleransi ini itu paling penting dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, toleransi ini ya kan kita pahami dan bisa kita lakukan, lebihlah kita juga menyadari betul bahwa yang namanya nilai-nilai Pancasila itulah yang harus kita jalani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Karena memang ya, Pancasila itu oleh founding father kita, pendiri bangsa kita ini, ya kan, sudah disepakati sebagai kesepakatan bersama dalam rangka menjadi pemersatu bangsa ini. Maka ketika kita bicara kebangsaan ini, maka memang kita tidak boleh lepas dari kebinekaan, ya kan, Pancasila. Karena memang sudah didesain oleh pendiri bangsa kita ini berkaitan dengan bagaimana kita sebagai warga negara Republik Indonesia ini memiliki satu pemahaman bahwa kita satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa. Oleh karenanya
kembali kepada seluruh anak bangsa ini. Mari kita bersama ya menjadi berkat bangsa ini dengan saling memahami tugas dan kewajiban masing-masing. Yang paling utama adalah bagaimana kita saling menghargai ya kan? Dan intinya bagaimana kita melakukan keluar dari nilai-nilai Pancasila. Barangkali inilah yang jadi pemikiran saya ya dalam hal kaitan dengan radikal yang ada khususnya dengan negara Republik Indonesia ini, dan ini juga punya tanggung jawab kita bersama dalam rangka mengantisipasi supaya tidak terjadi adanya radikalisme di negara kita. Kita tidak mau ya negara kita pecah belah, hancur gara-gara radikalisme. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Profesor Karomani MSI dan Dr. Ilham Manap yang sudah memberikan paparannya. Radikalisme adalah bagian dari permasalahan bangsa kita ini. Munculnya radikalisme lahir dari pemahaman kelompok dan pribadi yang ingin melakukan perubahan sosial, politik, dan agama. Generasi muda yang merupakan generasi penerus dinilai adalah kelompok yang paling rawan disusupi terpapar oleh radikalisme. Apalagi sekarang ini nilai-nilai pemahaman kebangsaan dari para pemuda, generasi muda Indonesia sudah mulai luntur. Makanya dengan Pancasila itu akan menjadi benteng terakhir untuk keluar dari paparan radikalisme. Para pendiri bangsa atau founding father sudah merumuskan sedemikian rupa sehingga Pancasila menjadi satu-satunya pandangan hidup, paham yang diyakini bisa membenteng radikalisme. Sebagai warga negara yang memiliki komitmen kebangsaan kepada negara untuk menjaga ideologi adalah sebuah kewajiban. Jadi jika ada ronrongan atau gerakan radikalisme yang ingin mengganggu ideologi negara, maka tugas kita bersama untuk menjaganya. Ideologi Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Mari kita ciptakan toleransi, keberagaman, persatuan, dan kesatuan demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Bersama Pancasila kita jaga negara Indonesia dari ronrongan paham radikalisme. Terima kasih, selalu like, selalu nonton di Media Channel. Jangan lupa untuk edisi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila abadi.